Guys, lu pada setuju gak sih kalau banyak hal yang semrawut di Jakarta? Gak cuma jalanannya, kabel pun bisa semrawut di sini. Tapi dengan kabel semrawut ini, gue justru dipertemukan dengan sosok yang menurut gue pribadi keren banget. Asli deh, beneran dibuat kagum sama ketabahan, kegigihan, dan juga semangatnya untuk berjuang. Lu pada penasaran gak sih siapa sosok ini? Sini gue ceritain. Sosok yang gue maksud adalah Pak Fatih alias bapaknya Sultan Rifat. Nah, Sultan Rifat itu adalah mahasiswa yang terjerat kabel optik di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Nah, sebenarnya gue nggak expect bakal ketemu sama Pak Fatih. Soalnya waktu itu tuh gue ke Polda Metro Jaya mau liputan agenda lain. Kebetulan ada organisasi saya PDIP yang mau ngelaporin Rocky Gerung soal penghinaan Presiden Jokowi gitu deh. Nah, tapi karena Polda, jadi banyak hal yang lo bisa temuin di sana termasuk tiba-tiba ketemu sama Pak Fatih. Nah, waktu pertama kali ke Polda itu, Pak Fatih sebenarnya cuma pengen konsultasi soal kasusnya. Kalau dari omongan Pak Fatih nih di sana waktu itu, dia tuh sebenarnya juga udah buntu gitu loh. Kasus ini tuh ujungnya bakal kayak apa? Soalnya PT Bali Tower selaku pemilik kabel optik yang bikin Sultan terjerat itu denial. Jadi tuh perusahaan itu nggak mau ngakuin kalau ini tuh kelalaian dari pihak mereka gitu loh. Jadi dia bilangnya, ini karena kecelakaan gitu. Harapan saya adalah selain tadi permintaan maaf dan seterusnya adalah ayo duduk bersama dengan kami, dengan saya, beliau-beliau dari manajemen provider tersebut. Untuk apa? Saya ingin diskusikan data dan fakta. Ini penting buat saya. Saya keras untuk data dan fakta ini. Kenapa? Data, tolong lihat dulu anak saya selama belum kecelakaan. Ini penting. Perhatikan dulu anak saya seperti tadi Mas Tegar sampaikan, kuliahnya seperti apa dan seterusnya, ini penting. Kemudian pada saat kecelakaan, seperti apa efeknya? Tenggorokannya ini berantakan, tenggorokannya ini rontok, saluran nafas, saluran makan putus. Beberapa hari setelah liputan di hari itu, gue ditugasin Korlip untuk follow up kasus ini. Kebetulan sehari setelah gue liputan hari itu di Polda, beneran PT Bali Tower tuh bikin konvers. Nah, di konvers itu mereka bilang kalau si keluarga Sultan Rifat, Pak Fatih ini minta uang 10 miliar rupiah untuk kompensasi. Nah, ketika mendengar statement itu, jujur gue bertanya-tanya sih sebenarnya ini benar gak sih? Apalagi ketika lihat sosok Pak Fatih waktu di Polda dengan ketulusannya seperti itu gitu, gue juga bertanya-tanya gitu, bener gak ya statement ini gitu. Daripada bertanya-tanya doang, gue minta waktu untuk wawancara sama Pak Fatih. Jadi sebenarnya pengennya clarify gitu ya, klarifikasi ini bener gak ya. Dan sebenarnya chatnya itu responnya positif, tapi nah, sampai akhirnya sore hari atau malam hari gitu, gue tuh dapat info kalau Menko Polhukam Mahfud MD mau jengukin Sultan Rifat di RS Polri. Nah, dari kabar itu gue ya langsung refleks aja ngeh gitu kalau misalnya chat gue nggak dibales ya karena Pak Fatih sibuk banget. Ya kalau misalnya dibalas lagi sama Pak Fatih ya syukurlah gitu, kalau misalnya nggak dibalas lagi ya ya udah. Tapi besok paginya gue jabanin lah untuk wawancara di hari itu karena gue pikir ini kesempatan yang oke banget dan dia udah mengiyakan gitu. Dan ya setelah wawancara, satu-satunya kalimat atau hal yang gue inget gitu ketika wawancara adalah ketika
Pak Fatih membantah kalau dia tuh minta uang 10 miliar rupiah ke Bali Tower sebagai uang kompensasi atas peristiwa yang menimpa anaknya. Terkait dengan 10 miliar ataupun statement-statement yang lain itu, masyarakat lebih pandai, Mbak. Nggak mungkin saya harus mengkomersilkan nyawa anak saya hanya untuk hal-hal yang seperti ini. Nggak mungkin, Mbak. Jujur ya, setelah dengar jawaban itu dari Pak Fatih, gue makin amazed sama orangnya. Karena ya, terlepas dari gue pribadi sebagai seorang jurnalis yang harus netral, kalau gue boleh beropini, sebenarnya Pak Fatih itu cuman orang tua yang pengen anaknya kembali seperti sedia kala. Terus setelah wawancara hari itu, gue kira gue gak akan ketemu sama Pak Fatih dalam waktu yang cukup lama. Tapi ternyata di hari Selasa kemarin, barusan banget, gue ke Polda Metro Jaya dan ketemu Pak Fatih. Dan dia resmi ngelaporin PT Bali Tower. Nah, sekali lagi upaya pelaporan ini adalah bentuk keseriusan kami, keinginan kami untuk segera menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan sekali lagi masalah ini cepat selesai dengan kami melaporkan ini, tidak berkepanjangan lagi. Dari Bali Tower sendiri juga segera merespon, terserah nanti apakah mediasi kekeluargaan ataukah nanti melanjutkan upaya-upaya hukum ini, pasti kami akan serahkan kepada tim dari Universitas Brawijaya. Ini yang bikin gue makin kagum sama Pak Fatih. Karena apa? Karena di tengah dia tuh harus memantau kesehatan anaknya di RS Polri, tapi dia juga di sisi lain masih harus berjibaku sama PT Bali Tower, memperjuangkan gitu pertanggungjawaban atas peristiwa anaknya. Apalagi setelah kasus Sultan Rifat ini viral, lebih banyak orang yang aware sama bahayanya kabel yang menjuntai atau semrawut di jalanan. Bahkan Pemprov DKI sendiri tuh sampai turun tangan untuk memotong kabel-kabel yang semrawut di sejumlah titik di Jakarta. Terlepas dari Pak Fatih yang udah ngelaporin PT Bali Tower ke Polda Metro Jaya, sebenarnya dia ngakunya masih pengen untuk kasus ini diselesaikan lewat jalur kekeluargaan atau mediasi. Jadi istilahnya buka peluang gitu ya, supaya PT Bali Tower ini mengakui kesalahannya dan juga mau bertanggung jawab. Tapi menurut lu pada, mending Pak Fatih fokus di kawal kasus ini lewat jalur hukum, atau mending ya udah buka peluang untuk mediasi atau berdamai dengan PT Bali Tower? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini, video cerlap kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!